Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Daily Devotion. Dan hari ini pembahasan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 24. Judulnya Langkah Menasihati. Apa itu langkah menasihati? Jadi ternyata menasihati nggak sekedar menasihati saudara, ada langkah yang perlu kita lakukan. Nah, saya mau ajak kita dulu untuk melihat apa konteks dari ayat-ayat ini. Jadi ketika para rasul dan para penatua di jemaat mula-mula di Yerusalem mendengar bahwa ada orang-orang percaya di daerah Antiokhia, mereka mengutus seseorang yang bernama Barnabas untuk melayani di daerah Antiokhia. Nah, saudara, yang menarik adalah ketika itu Barnabas akhirnya memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang Kristen yang ada di Antiokhia. Nah, dari sinilah kita mau membahas tentang langkah-langkah dalam menasihati. Yang pertama, saudara, saya mau mulai dari ayat 23. Kita akan baca ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama, 23 bagian A berkata, setelah Barnabas datang. Jadi langkah menasihati yang pertama saudara harus memiliki hubungan dengan orang yang dinasihati. Jadi dasar dari nasihat adalah hubungan. Barnabas datang dulu. Barnabas gak mau cuma sekedar dengar apa kata rasul, tapi Barnabas datang dan melihat saudara. Ini penting, jangan sampai jadi orang yang menasihati tapi gak membangun hubungan. Maka nasihat kita menjadi nasihat yang hambar saudara. Bagaimana orang bisa menerima nasihat kita kalau kita tidak bangun hubungan dulu dengan orang yang kita nasihati. Yang kedua, ayat 23 bagian B berkata, dan melihat kasih karunia. Berarti ini bicara tentang apa? Menyampaikan nasihat dalam sukacita. Kata kasih karunia dari kata charis. Dikatakan juga mereka melihat kasih karunia Allah dan bersukacitalah Barnabas. Artinya Barnabas menyampaikan nasihat dalam sukacita. Saudara, langkah menasihati kedua, sampaikan nasihat itu dengan sukacita. Jangan dengan duka cita, jangan dengan rasa marah. Karena orang yang menerima nasihat kita, ketika kita sampaikan dengan amarah, dia akan mengerti. Oh, ternyata nasihat ini bukan untuk membangun, tapi justru menghakimi. Hati-hati, makanya sampaikan dengan rasa sukacita. Sukacita karena apa? Karena kasih karunia Allah. Dan yang ketiga langkahnya, isi nasihat harus fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada kita. Ayatnya bilang gini, ayat 23 bagian C. Supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nasihat yang benar adalah bukan nasihat bicara tentang apa yang menguntungkan buat kita yang memberikan nasihat. Tapi nasihat yang benar adalah isinya harus fokus kepada Tuhan. Ajaklah orang lain dalam nasihat saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi bukan setia kepada saudara yang memberi nasihat, tapi setia kepada Tuhan. Inilah 3 langkah untuk kita bisa menasihati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk langkah dari menasihati yang Tuhan berikan hari ini. Yaitu yang pertama, dasarnya harus ada hubungan. Tolong kami Bapak supaya kami bangun hubungan dulu, baru kami bisa memberikan nasihat. Supaya kami tahu faktanya dulu untuk bisa memberikan nasihat. Dan yang kedua Tuhan, ajar kami untuk menyampaikan nasihat dengan sukacita, bukan dengan emosi, bukan dengan marah. Karena kami tahu sukacita itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Dan tolong kami untuk bisa menasihati dengan sukacita. Dan yang ketiga, ajar kami Tuhan untuk fokus kepada Tuhan dalam nasihat kami, dalam isi-isi yang kami nasihati, biarlah itu fokus pada Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapak, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.